Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Anak didik sekalian, berjumpa kembali kita dalam pelajaran daring kita, pelajaran matematika. Semoga di pagi hari ini antum dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan yang semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah SMA, SMP Islam Ulunuha ini ya. Baik, anak didik sekalian, silakan dipersiapkan alat pembelajarannya, buku catatan dan alat tulisnya agar kita melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bentuk akar dan bilang berpangkat pecahan ya. Kita sudah sampai kemarin ke beberapa contohnya ya. Beberapa contoh kita sudah belajar tentang bilangan rasional dan irasional ya kan. Dan bentuk akar kemarin sudah kita bahas ya. Kita tulis ya, kita tulis. Kemarin kita sudah membahas tentang yang pelajaran sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk pangkat ya. Misalkan 2 pangkat ataupun 2 pangkat 3 sama dengan, yaitu perkalian 2 sebanyak 3 kali ya kan. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 ya kan. Kemudian contoh yang lain berapa? 3 pangkat 2 misalkan, berarti perkalian 3 sebanyak 2 kali ya kan, sama dengan 9. Kemudian berapa lagi? 5 pangkat 2 misalkan, yaitu perkalian 5 sebanyak 2 kali, yaitu 25 ya kan. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang apa? Yaitu bentuk akar. Hubungannya ke bentuk akar itu apa? Misalkan ini 2 pangkat 3 sama dengan perkalian 2 sebanyak 3 kali, yaitu sama dengan 8. Kemudian akar pangkat 8, di sini antum lihat bedanya. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan berapa? Ini kemarin bentuk akar kan. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan berarti bilangan berapa yang jika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya sama dengan 8. Itu artinya bentuk akar ya. Bilangan berapa yang jika dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya sama dengan 8, yaitu berapa? 2 dikali 2 dikali 2 kan ya kan. Berarti hasilnya berapa? 2. Kenapa kok bisa 2? Kemarin sudah kita jelasin, yaitu hubungannya dengan pangkat pecahan ya kan. Yaitu ini kemana? 8 ya kan. Ini kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan juga ke dalam bentuk pecahan. Pangkat pecahan berarti 2 pangkat 3 per 3 sama dengan 2 pangkat 1 ataupun 2 gitu ya. Cara dari mana hasil dari akar pangkat 8 sama dengan 2 ya kan. Contohnya ini kita buat satu lagi ya, yang 25. Akar 25, akar pangkat 2 dari 25 berarti kemana ini maksudnya? Bilangan berapa yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya sama dengan 25. Seperti itu ya. Berarti ini apa? Yaitu 5 dikali 5 ya kan. 2 kali dikalikan, karena ini akar pangkat 2 berarti hasilnya 5. Yaitu caranya gimana? Yaitu hubungannya dengan akar pangkat pecahan ya kan. Mengubah akar menjadi pangkat pecahan, yaitu akar 25 sama dengan akar dari 5 pangkat
2, ya kan, 5 pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 per 2 sama dengan 5, ya kan. Ya kan, kemarin kan udah kita dapat bahwa akar dari akar pangkat n dari a pangkat m sama dengan apa? A pangkat m per n. Ya, antum ingat lagi ya cara merubah bentuk akar menjadi bentuk pecahan, ya. Misalkan ini tadi 25, akar pangkat 2 dari 25 berarti 5 pangkat 2 per 2 sama dengan 5, ya kan. Contoh yang lain berapa? Akar dari berapa? 5 pangkat akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3 berarti berapa? 5 pangkat 3 per 2, seperti itu, ya. Udah diingat kembali. Kemudian minggu lalu kita juga udah mempelajari tentang sifat penjumlahan, ya, penjumlahan. Misalkan akar pangkat berapa kemarin? A akar pangkat B ditambah C akar B sama dengan berapa? Apa? A ditambah C akar B, ya. Ya, dengan syarat yang ada di dalam akarnya sama, ya. Bilangannya baru, pangkat akarnya juga sama. Contohnya kemarin berapa? 3 akar B ditambah 3 akar 5, contoh kita bikin 3 akar 5 ditambah 1 ataupun 2 akar 5. Berarti kita lihat udah sama akarnya, berarti 3 ditambah 2 akar 5. Hasilnya berarti berapa? 5 akar 5. Gitu ya, minggu lalu, ya. Kemudian jika pengurangan sama juga seperti ini, berarti yang ini aja diganti, ya, tandanya, ya. Nah, itu contohnya ini kalau pengurangan. 3 akar 5 dikurang 2 akar 5 berarti sama dengan berapa? 3 dikurang 2 akar 5 sama dengan 1 akar 5. 1 tidak perlu ditulis, kan, karena bilangan dasar dalam ataupun identitas dalam perkalian. Berarti kita buat akar 5 hasilnya, seperti itu, ya. Kemarin juga udah sempat kita bahas tentang apa minggu lalu, yaitu sifat perkalian, ya, perkalian bentuk akar. Perkalian bentuk akar, misalkan akar A, akar pangkat n dari A dikali dengan akar pangkat n dari B sama dengan syarat, ya, akar pangkatnya sama, ya, sama dengan akar pangkat A dikali B, ya. Misalkan contohnya akar 5 dikali dengan akar 2 sama dengan akar 5 dikali 2 sama dengan akar 10. Seperti itu, ya. Gampang kalau dalam perkalian, ya kan. Ngerti, kan? Insyaallah untuk mengerti, ya. Ana rasa kalau si Bukhari, ya, Ikram, ya, ngerti, ya. Yang lainnya bisa antum tanya, ya, jika belum jelas atau ada yang belum jelas, ya. Kemudian sifat apa lagi? Sifat yang ketiga, ya, kemarin belum sempat kita bahas, yaitu sifat yang ini sebelumnya ini. Kalau ada yang di depannya, ini kan sama-sama 1 di depannya. Misalkan ada contoh yang lain, ya. Contoh yang kedua, misalkan 2 akar 5 dikali dengan 3 akar 5 akar 6, contohnya kita bikin. Sama dengan berapa? Berarti
yang di depan ini, yang di depan akar kita kalikan. 2 dikali 3 dikali akar 5 dikali akar 6, ya kan? Berarti berapa? 2 kali 3 6. 5 kali 6 5 kali 6 berarti 6 akar 30, seperti itu ya. Gitu aja dibuat ya. Yang di depan dikalikan, yang di akar dikalikan juga. 6 akar 30 seperti itu. Kemudian jika kita masuk ke sifat pembagian, ya, sifat pembagian, misalkan A, akar pangkat N dari A dibagi dengan akar pangkat N dari B, maka hasilnya nanti sama dengan akar pangkat N dari A per B, ya, gitu dia. Contohnya apa? Contohnya misalkan yang ini tadi kita buat, akar 5 bagi akar 2, sama-sama 2 berarti ini kan akar pangkat 2. Kalau tidak dituliskan sama dengan akar pangkat 2, berarti sama dengan akar dari 5 per 2. Gitu dia ya. Gampang kalau sifat pembagian ya. Berarti udah berapa kita pelajari? Yang pertama bentuk umum dari akar, ya kan. Baru yang kedua mengubah bentuk akar menjadi bentuk pecahan. Baru sifat penjumlahan, ya kan, penjumlahan bentuk akar, kemudian pengurangan bentuk akar, kemudian perkalian bentuk akar, dan pembagian bentuk akar ya. Kemudian kita masuk ke, tadi kan kita sebutkan bahwa bentuk akar itu bisa diubah menjadi bentuk pangkat pecahan, ya kan, pangkat pecahan. Kemudian antum ingat lagi pangkat, ya, bentuk pangkat, sifat perkalian di bentuk pangkat. Kemana kemarin sifat perkalian di dalam bentuk pangkat? Yaitu pangkatnya dijumlahkan. Jika basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Demikian juga di akar ini, ataupun di pangkat pecahan, ya. A pangkat 1 per 2 dikali dengan A pangkat 1 per 2 dikali dengan A pangkat 3 per 2 misalkan, ya kan. 3 per 2 itu sama dengan A di pangkat 1 per 2 ditambah 3 per 2, gitu ya. Berarti sama dengan, berlaku juga sifat perkalian pangkat kemarin jika basisnya sama. Berarti A pangkat 4 per 2. 4 per 2 berapa? Sama dengan A pangkat 2, gitu ya. Contohnya 3 pangkat setengah dikali dengan 3 pangkat, berapa kita buat? 2 per 2 contohnya, ya kan. 3 pangkat 1 sama dengan berapa? 3 pangkat 1 per 2 ditambah 2 per 2 sama dengan 3 pangkat 3 per 2, ya kan. 3 pangkat 3 per 2 berapa dalam bentuk akar? Yaitu akar dari akar pangkat 2 dari 3 pangkat 3, ya kan. Berapa ini? Akar pangkat 2 dari 27, ya kan. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27, seperti itu ya. Ini sifat perkalian, ya, dalam bentuk akar, ya. Berlaku juga, ataupun pangkat pecahan, berlaku juga sifat yang kemarin, sifat di perkaliannya, ya. Kemudian kita masuk ke sifat pembagian, ya. Sifat pembagian, ya, misalkan
A pangkat 1/n dibagi dengan B pangkat 1/n sama dengan sifat pembagian, yaitu ini kan sama dengan A pangkat akar pangkat n dari A, ya kan, per akar pangkat n dari B. Berarti ini sama dengan sifat yang tadi, kan sama-sama pangkat n, A per B, ya. Ini tadi udah kita terangkan, ya, udah kita jelaskan tadi, ya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu A pangkat 1/n dipangkatkan lagi pangkat n, misalkan, sama dengan berarti A akar pangkat n dari A sampai pangkat n berarti sama dengan berapa? A pangkat n per n sama dengan A, ya. Itu dia sifatnya. Kita masuk ke contoh yang minggu lalu. Yang ini kemarin udah kita jelasin, ya, yaitu 2 akar 3 dikali 5 akar 2 sama dengan ini 2 karena sama-sama pangkat setengah, ya, bisa dibuat 2 kali 5 kemudian 3 kali 2 pangkat setengah, ya. 2 kali 5 10 kali 6 pangkat setengah, ya, 10 akar 6, ya, 10 akar 6, ya kan. Yang ini juga udah dijelasin minggu lalu. Ini contoh yang tadi, yaitu bentuk akar yang dipangkatkan, ya, yaitu bentuk akar 5. Akar 5 kan sama dengan 5 pangkat setengah jika diubah menjadi pangkat pecahan, ya kan. 5 pangkat 1 akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1 berarti 5 pangkat 1 per 2 dipangkatkan dengan 3, ya kan, sama dengan 5 pangkat ini berlaku sifat perpangkatan tadi, yaitu pangkatnya dikalikan, ya. 1/2 dikali dengan 3 berarti 1/2 dikali 3 berarti 5 pangkat 3/2, ya. 5 pangkat 3/2 ini udah kita jelasin kemarin dari mana caranya, yaitu 5 pangkat 3, ya kan, 5 pangkat 3 akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3, yaitu diubah, ya kan, kemarin udah kita jelasin minggu lalu ini. Kemudian kita masuk ke yang B, ya. 2 akar 3 dipangkatkan dengan 5, ya. 2 pangkat akar 3 dipangkatkan dengan 5, ya. Coba kita jelasin, ya. Dua akar 3 dipangkatkan dengan pangkat 5, ya kan. Berarti ini kan 2 kita ubah 2 akar 3 kita ubah menjadi pangkat pecahan, berarti yaitu akar pangkat 2 dari 3 berarti 3 pangkat 1/2, ya kan. Pangkatnya 1, 3 pangkat 1 akar pangkat 2 berarti 3 pangkat 1/2 dipangkatkan dengan 5, gitu, ya. Ini ingat lagi sifat perkalian bentuk pangkat, yaitu masing-masing dipangkatkan langsung, ya. Berarti ini menjadi 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 5 dikali dengan 3, ini dikalikan pangkat setengah dikali 5
sama dengan berapa? 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 per 2. 2 pangkat 5 berapa? 2 dikalikan sebanyak 5 kali, yaitu hasilnya sama dengan 2 pangkat 5 5 per 2, ya kan. 2 pangkat 5 dikali 5 per 2, 2 pangkat 5 dikali dengan ini diubah ya, 5 per 2 ini diubah menjadi berapa kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 1 berapa? Pecahan biasa. 5 per 2 diubah menjadi pecahan biasa, diingat kembali, yaitu 1 berapa? Bisa 2 ya, 2 1 per 2 ya kan, 2 1 per 2. Berarti di sini kita ubah lagi, 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat setengah. Ya, ini dari sini jalannya ya, 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat setengah, ya kan, sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 9 dikali 3 pangkat setengah, yaitu 2 pangkat 5 dikali 9, nanti hasilnya bisa antum kalikan, hasilnya sama dengan 288 ya, 288 akar, ini kita ubah lagi dalam bentuk akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1, ya kan, berarti hasilnya 288 akar 3 ya, 288 akar 3 ya kan. Demikian ya, jika ada pertanyaan jangan antum sungkan untuk menanya ya, nanyakan secara langsung. Jadi di sini ana akan membuat setiap minggu ya latihan untuk antum agar antum lebih aktif dalam pelajarannya ya, karena beberapa minggu ke depan kita sudah akan menghadapi ujian ya, ujian kita akan menghadapi ujian praktek ya, praktek, kemudian minggu depannya lagi yaitu ujian tulis ya, itu dijadwalkan di tanggal pertengahan bulan depan ya. Jadi sekitar 2 pertemuan lagi paling tidak ya, kita 2 pertemuan lagi, setelah itu langsung ujian, udah dekat kepada ujian ya, maka akan kita berupaya untuk memperbanyak latihan kepada antum ya, tidak susah, mungkin ada 1 atau 2 soal aja ya, yang penting antum aktif dalam pelajarannya. Kemudian kita masuk ke operasi campuran. Dengan memanfaatkan sifat-sifat pada bilangan perpangkat, kalian akan lebih mudah menyelesaikan soal-soal operasi campuran ya. Jadi dengan mengingat sifat-sifat perpangkatan yang sebelumnya yang ada 5 dulu, antum akan lebih mudah dalam menyelesaikan sifat-sifat dalam ataupun operasi campuran pada bentuk akar ya. Contohnya ini, 3 akar 3 dikali 3 akar 2 tambah 5 akar 6 ya. Di sini berarti antum ingat apa? Yaitu operasi perkalian. Jika ada operasi perkalian dan operasi penjumlahan di dalam sebuah perhitungan matematika, maka yang didahulukan yaitu operasi perkalian ya. Berarti di sini dikalikan terlebih dahulu. 3 dikali 3 dikali akar 2 ya kan.
3 kali akar 2 diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian 5/6 tetap ditulis. 5 akar 6. Ya, yang di sini berarti 3 akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6, ya kan? Dikali dengan 3. Ya. Di sini sifat apa ini? Waktu kelas 7 yaitu sifat asosiatif ya. Kalau ya asosiatif ya perkalian yaitu sembarang bisa kita kalikan ke sini terlebih dahulu ya, akar 3 dikali akar 2 kemudian dikalikan dengan 3 yaitu akar 6. 3 dikali akar 6 ditambah 5 akar 6 ya kan, berarti sama dengan 3 akar 6 ditambah 5 akar 6 sama dengan berapa? 3 ditambah 5 sama dengan 8 akar 6 ya, seperti itu. Kemudian ini 5 tambah akar 5 dipangkatkan 2 ya kan, berarti 5 ditambah akar 5 dikali dengan 5 ditambah akar 5 ya kan. Lihat ini di dalam perpangkatan yang perlu antum ingat apa? Yaitu basis dan eksponennya ya kan. Basisnya di sini apa? Yaitu 5 tambah akar 5. Kemudian eksponennya 2. Berarti artinya apa? Berarti perkalian basis sebanyak eksponen, yaitu perkalian 5 tambah akar 5 sebanyak 2 kali. Berarti 5 tambah akar 5 dikali dengan 5 tambah akar 5 ya kan. Terakhir. Berarti ini apa? 5 dikali, ini kita tulis ya, ini terakhir kita tulis 5 ditambah akar 5 pangkat 2 sama dengan berarti apa? Basisnya 5 tambah akar 5 pangkatnya sama dengan 2, berarti perkalian basis, perkalian 5 tambah akar 5 sebanyak 2 kali. Sekali kemudian dikalikan dengan 5 tambah akar 5 ya kan? Ya. 5 tambah akar 5. Ini caranya gimana? Perkalian seperti ini, yaitu ingat lagi dalam pelajaran aljabar ya. Ini 2 suku dikalikan dengan 2 suku, berarti gimana caranya? Seperti ini kan? Dikalikan ke setiap suku yang di kolom pertama dikalikan ke setiap suku yang di kolom kedua ya kan? Berarti 5 dikali 5 dikali 5 berapa? 25 ditambah 5 dikali akar 5 akar 5 ya kan, ditambah berapa ini? 5 akar 5 ditambah akar 25 ya kan, gitu dia ya. Untuk ingat ya, 5 akar 5 berarti berapa ini? Berarti berapa? Yaitu kita cari nilai akarnya yang bisa dicari ya. Ini 25 ditambah ini berapa? Ini kan sama ya, sama-sama 5, berarti bisa berlaku sifat penjumlahan. Jumlahkan yang di depannya, berarti berapa? 10 akar 5 ya kan, ditambah akar 25 berapa? Yaitu 5 ya kan. Berarti berapa ini? 25 yang dijumlahkan yang sejenis ya. Dalam aljabar antum ingat, penjumlahan hanya boleh dijumlahkan dengan yang sejenis, yaitu yang ini. 25 tambah 5 30 ditambah 10 akar 5. Seperti itu ya. Hasilnya nanti yaitu 30 tambah 10 akar 5. Baik, minggu depan kita akan masuk ke merasionalkan penyebut ya, merasionalkan penyebut dari
bentuk akar. Ya, sekian yang bisa ana sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian antum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.